Selamat pagi, siang, atau malam kepada Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah Teori Antropologi 1, Program Studi Antropologi Universitas Erlangga, serta penonton video presentasi kelompok 9. Pada video presentasi ini, kami akan memaparkan hasil penelitian kami dengan judul Analisis Teori Strukturalisme Levi-Strauss dalam lagu Indonesia Raya 3 stanza dan pengaruhnya bagi pengembangan etika kepribadian. Sebelum kami mempresentasikan hasil penelitian kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk anggota yang pertama ada Laili Wahyu Alvina dengan NIM 072011733010. Lalu yang kedua Maria Assumpta Devina Indira Adventa dengan NIM 072011733034. Lalu yang ketiga Farah Nabila dengan NIM 072011733047. Dan yang terakhir Muhammad Alfiola Suryagraha dengan NIM 072011733084. Presentasi kami akan dimulai dari bagian pendahuluan. Untuk pendahuluan, kita tahu bahwa seorang penulis seringkali menyampaikan keluh kesah serta isi hatinya, baik yang mereka suka maupun tidak suka dengan cara menuangkannya dalam sebuah kesenian. Di mana salah satu hasil kesenian ini adalah lagu. Lagu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai ragam suara yang berirama, di mana lagu terbentuk dari hubungan seni suara dan bahasa. Yang keduanya adalah hasil dari karya seni. Sebagai contoh, untuk lagu yang kita bahas pada kali ini adalah lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman atau biasa dikenal dengan W.R. Supratman dan merupakan salah satu pejuang yang diberi gelar Pahlawan Nasional Indonesia. Apabila dikaitkan dengan teori strukturalisme milik Levi-Strauss, dapat diketahui bahwa dalam setiap lagu yang diciptakan oleh seorang penulis selalu mengandung banyak sistem tanda dan juga makna di setiap struktur lirik lagu tersebut. Karya sastra termasuk lagu Indonesia Raya ini merupakan semua unsur yang membentuk struktur dan keterkaitannya satu sama lain. Lalu yang selanjutnya tujuan penelitian kami sendiri itu yang pertama mengetahui struktur lirik lagu Indonesia Raya menurut teori Levi-Strauss, dan yang kedua mengidentifikasi sintagmatik dan paradigmatik lirik lagu Indonesia Raya, yang ketiga menganalisis makna lirik lagu Indonesia Raya, dan yang keempat mendeskripsikan lirik lagu Indonesia Raya sebagai pengembangan kepribadian bangsa dan rasa cinta tanah air, dan yang terakhir menyelesaikan tugas akhir mata kuliah teori antropologi 1. Lalu untuk yang selanjutnya, metode penelitian yang kami ambil sendiri itu adalah studi pustaka. Nah, studi kepustakaan ada teknik pengumpulan data dengan menganalisis dan mempelajari lebih lanjut sumber data berasal dari buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang mempunyai hubungan dengan permasalahan penelitian yang ditulis. Pada penelitian ini, kami menggunakan sumber-sumber data yang berasal dari jurnal-jurnal ilmiah, teori Levi-Strauss, dan artikel yang memiliki kredibilitas. Penelitian ini juga memiliki konsep yang menekankan pada analisis kualitatif dengan pendeskripsian apa adanya tentang suatu variabel gejala atau keadaan. Berikutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu struktur lirik lagu Indonesia Raya. Lirik lagu dalam lagu Indonesia Raya memiliki lirik yang cukup pendek dan kompleks, namun juga memiliki makna tersendiri. Dalam sebuah lirik lagu terdapat beberapa komponen yang terdiri dari struktur, judul, bunyi, kata, kalimat, tanda baca, dan lain sebagainya. Komponen tersebut menjadi satu kesatuan membentuk struktur lagu dan dalam kaitannya satu sama lain menciptakan makna dari lirik lagu tersebut. Ditinjau dari judul lagunya yaitu Indonesia Raya yang merupakan sebuah sentral atau pusat dari struktur bagian awal, pertengahan, bagian akhir yang akan mengacu pada judul lagu Indonesia Raya yang terdiri dari kata Indonesia dan juga Raya. Kata Raya yang berarti besar juga identik dengan kata kuat, tahan uji, jaya, atau megah. Dan judul lagu Indonesia Raya memiliki arti sebagai Indonesia yang kuat, tahan uji, atau megah.
Pada bagian awal memperlihatkan sekaligus memberikan introduksi bahwa hubungan Indonesia dengan aku dapat diibaratkan dengan hubungan aku dan ibu. Dari kata ibuku yang memiliki arti orang yang melahirkanku, orang yang melahirkanku tersebut memiliki makna orang yang mempertaruhkan jiwanya untuk aku, dan orang yang mempertaruhkan jiwanya untuk aku itu memiliki makna, yaitu orang yang mencintai aku. Pada bagian pertengahan berupa isi yang menguraikan ungkapan nyata dari cinta kasihku terhadap Indonesia. Pada konsep bersatu yang dilandasi oleh cinta kasih adalah bersatu yang didasari oleh semangat persaudaraan sejati, merupakan suatu konsep yang memiliki arti walaupun aku berasal dari latar belakang yang berbeda, yaitu berupa suku, agama, politik, budaya, kepribadian, dan lain sebagainya. Kita yang merupakan aku dan orang lain tetap bersatu, dan pada hakikatnya kita hidup bersaudara. Dan yang terakhir yaitu pada bagian akhir merupakan kesimpulan dari yang telah diintroduksikan dari yang diuraikan di atas. Kesimpulannya adalah agar Indonesia Raya yang dicita-citakan itu terwujud, kita semua sebagai warga bangsa dari segala lapisan dan kalangan masyarakat wajib berkarya atau dasar semangat cinta kasih atau persaudaraan sejati, sehingga Indonesia akan sungguh menjadi kuat karena sungguh-sungguh merdeka atau bebas dari segala bentuk kemiskinan, kebodohan, kekerasan, ketidakadilan, dan penindasan yang menyengsarakan warganya. Selanjutnya ada rantai sintakmatik dan juga paradigmatik lirik lagu Indonesia Raya. Teori strukturalisme Levi-Strauss mengenai bahasa dan kebudayaan banyak dipengaruhi oleh pandangan de Saussure. Menurut Ahim Saputra tahun 2001 halaman 35. Pandangan-pandangan de Saussure yang menarik perhatian Strauss ini diantaranya mengenai signifi atau tanda dan juga signifikan atau penanda. Lalu ada form dan konten atau wadah dan isi. Lalu ada bahasa dan tuturan atau lang dan parol, sinkronis dan diakronis, serta sintakmatik dan paradigmatik. Menurut Zainuddin 2013 halaman 4, pola hubungan sintakmatik diartikan sebagai hubungan horizontal antar unit-unit yang terdapat dalam suatu tuturan, tersusun berurutan dan bersifat linier. Sedangkan pola hubungan paradigmatik diartikan sebagai hubungan asosiasi dalam unsur-unsur bahasa atau biasa disebut hubungan vertikal. Lirik lagu Indonesia Raya dapat ditelaah dari pola sintakmatik dan paradigmatiknya menurut stansa 1, stansa 2, serta stansa 3. Rantai sintakmatik di stansa 1 dalam lirik lagu Indonesia Raya dapat dilihat dari penggalan lirik Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Urutan di stansa 1 ini membentuk rantai sintakmatik karena setiap kata yang digunakan dalam lirik lagu tersebut saling berhubungan satu sama lain. Seperti kata tumpah yang berhubungan dengan kata darahku dan kata aku yang berhubungan dengan kata berdiri. Pada stansa 2 yang memiliki lirik Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semuanya, marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Rantai sintakmatik di stansa 2 ini dapat dilihat dari kata tanah yang berhubungan dengan kata pusaka, begitu juga dengan kata Indonesia yang berhubungan dengan kata bahagia. Di stansa 3 yang memiliki lirik Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi, marilah kita berjanji Indonesia abadi. Rantai sintakmatik di stansa 3 ini dapat dilihat dari kata kita yang berhubungan dengan kata berjanji, dan juga kata Indonesia yang berhubungan dengan kata abadi. Selain itu, dari pola paradigmatiknya bisa dilihat dari stansa 1 dalam lirik bangunlah badannya, di mana kata badan ini secara paradigmatik dapat diganti dengan kata raga karena terdapat kesamaan arti dalam dua kata tersebut. Namun penulis lagu Indonesia Raya ini lebih memilih kata badan pastinya telah memiliki pertimbangan yang panjang. Lalu di stansa 2 kita tahu bahwa ada lirik suburlah jiwanya, di mana kata jiwa ini dalam lirik tersebut dapat berhubungan secara paradigmatik dengan kata roh, dan yang terakhir adalah kata Indonesia abadi, di mana kata abadi yang terdapat dalam stansa 3 dapat ditukarkan dengan kata kekal. Lalu
Lalu untuk bagian selanjutnya itu adalah makna lirik lagu Indonesia Raya. Jadi lagu Indonesia Raya karya W.R. Supratman ini memiliki 3 stansa atau 3 bait yang masing-masing memiliki lirik dan makna yang berbeda. Makna umum lagu Indonesia Raya adalah sebagai pembangkit rasa nasionalisme dan semangat cinta tanah air. Namun tidak semua bait hanya memiliki makna nasionalisme karena masih ada makna lain yang perlu dianalisis lebih lanjut. Contohnya pada stansa yang pertama. Pada stansa pertama itu lirik awalnya menunjukkan hubungan Indonesia dengan pribadi masyarakat Indonesia yang diumpamakan sebagai hubungan darah yang dekat, yang tercantum pada lirik Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Hubungan darah yang dekat ini seperti memberikan cinta kasihnya secara timbal balik. Rasa cinta kasih secara timbal balik ini disimbolkan dengan pengorbanan Indonesia untuk bisa melindungi rakyatnya yang menimbulkan rasa nasionalisme. Jika pada bagian awal lebih menekankan tentang arti pengorbanan Indonesia kepada masyarakat, lalu pada bagian tengah ini lebih menunjukkan cinta kasih dari pribadi masyarakat Indonesia ke Indonesia. Cinta pribadi rakyat Indonesia ke negara Indonesia ditunjukkan dengan pengorbanan pertahanan kemerdekaan. Jadi negara Indonesia dari penjajah dahulu. Pertahanan kemerdekaan dibantu menggunakan rasa persatuan yang harus ditunjukkan untuk mendukung terwujudnya integrasi perlu dilaksanakan. Jiwa persatuan yang timbul pun merupakan semangat persaudaraan sejati. Terlebih pada lirik, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, yang bermakna terhadap semangat rasa persaudaraan yang menggerakkan jiwa persatuan untuk saling membantu membangun Indonesia. Lalu pada bagian akhir stanza pertama, untuk Indonesia Raya, arti dari tujuan akhir atas segala perilaku persatuan dan cinta kasih yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Lalu di stanza kedua, lirik awalnya itu lebih berfokus pada hidup negara Indonesia yang berlandaskan arti nilai tanah Indonesia yang berharga seperti pusaka. Tercontoh pada lirik Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Makna pusaka sendiri menurut KBBI adalah harta benda peninggalan orang yang telah meninggal. Hal itu sesuai dengan wujud tanah Indonesia sebagai hasil peninggalan dan perjuangan pahlawan yang telah gugur demi mencapai kestabilan dari Indonesia yang merdeka. Pada stansa kedua juga mencantumkan negara Indonesia, yaitu Pancasila, yang pertama untuk selalu bersyukur pada Sang Pencipta atas kekayaan tanah Indonesia yang ada. Pada lirik Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Lirik tersebut memberikan pesan bahwa Indonesia ini hasil dari perjuangan yang berharga, sehingga diharapkan persatuan Indonesia dan penerus generasi Indonesia bisa menyatukan Indonesia untuk menyongsong masa depan. Rasa untuk ingat akan penciptanya juga mengingatkan bahwa penduduk Indonesia harus selalu memiliki budi dan hati yang ditaruh atas dasar ketuhanan untuk Indonesia. Lalu di stanza yang terakhir, yaitu stanza ketiga, sakti dan suci itu tercantum pada lirik Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Nah, arti dari sakti dan suci itu sendiri sebagai simbol atas kekuatan rakyat Indonesia mempertahankan negara Indonesia di tengah beragam goncangan yang bertujuan untuk merubuhkan kedaulatan Indonesia. Rasa sayang yang ada di lirik stanza ketiga harus rakyat Indonesia tunjukkan dengan memperdayakan sumber daya yang ada di Indonesia dan mempertahankan hal-hal yang ada di Indonesia. Pemberdayaan sumber daya ini perlu dilakukan terutama dari segi sumber daya manusia dengan penanaman akal budi dan idealisme Indonesia yang akan melahirkan rasa nasionalisme untuk selalu menjaga bumi pertiwi dari ancaman luar ataupun dalam. Pertahanan untuk Indonesia juga ada pada budaya dan kearifan lokal yang ada. Penyebutan pulau, laut, negeri menunjukkan gabungan tiga hal itu sebagai suatu kesatuan yang saling melengkapi untuk menciptakan keragaman budaya di Indonesia. Mungkin untuk selanjutnya bisa saya serahkan ke teman saya. Terima kasih. Dan lirik lagu Indonesia Raya sebagai pengembangan kepribadian bangsa dan bangsa kita tanah air. Lirik yang begitu mengandung makna mendalam bagi bangsa Indonesia dapat membuat siapapun yang menyanyikan maupun mendengarkan akan terteguh
dan terbuka hatinya untuk senantiasa memiliki kepribadian nasionalis dan rasa cinta tanah air Indonesia. Banyaknya makna yang terkandung dalam lirik lagu Indonesia Raya mampu dijadikan sebagai pembangkit semangat nasionalisme dan juga akhlak bangsa Indonesia yang senantiasa mencintai tanah air dan juga bangsanya sendiri. Sehingga apapun yang selama ini dicita-citakan oleh bangsa ini dapat terwujud, dan hal ini berlaku bagi seluruh warga negara dari seluruh kalangan masyarakat, ditambah dengan adanya semangat cinta kasih dan persaudaraan sejati, maka sudah pasti bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang kuat, merdeka, dan bebas dari segala macam ancaman baik dari dalam maupun luar, ketidakadilan dan juga penindasan yang dapat menyengsarakan rakyatnya. Dengan demikian diharapkan melalui lirik lagu Indonesia Raya stanza ini membuat rakyat Indonesia dapat memaknai dan menentukan hati masyarakat Indonesia untuk mencintai tanah air Indonesia dan berusaha dengan kuat dan tulus untuk memajukan kehidupan bangsa Indonesia serta dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari makna dari lagu Indonesia Raya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam sebuah lirik lagu terdapat beberapa komponen yang terdiri dari struktur, judul, bunyi, kata, kalimat, dan tanda baca, dan lain sebagainya. Komponen tersebut menjadi satu kesatuan membentuk sebuah lagu dan dalam kaitannya satu sama lain menciptakan makna dari lirik lagu tersebut. Dari lagu Indonesia Raya 3 stanza juga kita tahu memiliki hubungan sintakmatik dan paradigmatik pada setiap stanza liriknya. Oleh karena itu, hal ini diharapkan juga dapat diikuti oleh warga negara Indonesia untuk tetap memiliki sikap persaudaraan sejati dan menjadi pribadi yang nasionalis serta memiliki rasa cinta tanah air. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan.